It's everything okay, Sofia? Tidak ada yang kamu sembunyikan, kan? Terperangah oleh ucapan Anita. Cika terus bertanya padanya, terus mengorek apa yang terjadi dalam kehidupannya. Semua baik-baik saja, Cika, dan kamu tidak perlu memikirkan ucapan Anita. Dia mengatakan itu hanya untuk membuatmu diam saja, jawab Anita. Namun Cika tentu tidak langsung percaya. Bagaimana bisa dia mempercayainya? Malam-malam Sofia di luar, ditambah dengan kejadian yang sampai saat ini disembunyikan olehnya. Jangan bohong, Sofia. Cika mulai tak suka dengan pengakuan Sofia yang terus-menerus sama. Aku melihat suamimu, tampak ragu untuk mengucapkannya. Tetapi Cika rasa Sofia perlu mengetahui kebenarannya. Tempo lalu, aku melihat suamimu dengan wanita lain, dan mereka saling memanggil sayang. Tambahnya, Cika menatap wajah itu lekat-lekat. Fuck, Daniel bodoh, pikirnya dalam hati. Sofia menyunggingkan senyum. Semua baik-baik saja seperti yang dia katakan. Mas Daniel memang punya banyak teman cewek, Cika. Dan aku juga sudah tahu itu. Sofia memikirkan alasan yang tepat untuk menjawab Cika. Beberapa dari mereka memang memanggilnya sayang. Mas Daniel juga sudah memperingatkan untuk tidak memanggilnya seperti itu. Tapi ya, kan tahu kan bagaimana kalau sudah jadi sahabat. Sofia harap alasannya benar dan membuat Cika puas. Tidak benar, kamu juga harus tegas pada wanita-wanita itu. Tandas Cika, sedikit tidak percaya, tetapi apakah Sofia akan membohonginya? Iya, aku minta maaf lain kali. Aku bakal ngasih tahu mereka dan Mas Daniel untuk menjaga jarak, ucap Sofia. 1 jam lebih 15 menit, mereka sampai rumah sakit itu. Maaf Nona, tetapi nyonya kita sudah pulang beberapa menit yang lalu, kata perawat. Hah? Cika melebarkan matanya. Ini semua gara-gara nenek lampir itu. Aku sampai nggak ketemu calon mertuaku. Kesal Cika. Andai tidak ada tragedi ribut itu, dia pasti sudah bertemu dengan mamanya Jayden, meski hanya beberapa menit saja. Tetapi first impression itu menjadi hal utama dalam perkembangan hubungannya dengan Jayden. Bukankah kata orang ambil hati orang tuanya, baru anaknya? Sofia menepuk bahu Cika pelan-pelan. Sudah, jangan kecil hati, aku yakin kamu pasti ketemu sama mama Jayden. Raut wajah Cika murung. Keduanya berjalan keluar rumah sakit. Nenek lampir sialan, dia emang pembawa sial, makanya aku jadi nggak bisa ketemu mamanya Jay. Keluh Cika terus-menerus. Sofia sendiri memilih diam, mengeluarkan ponsel untuk memesan taksi. Dering ponsel tiba-tiba mengudara, dan seseorang menelponnya adalah Hendra. Ada apa? Halo, selamat siang Nona, sapa Hendra di ujung telepon. Ya Pak Hendra, selamat siang juga, sahut Sofia kaku. Apa nanti Nona pulang ke rumah? Hendra terpaksa bertanya sebelum sikap tuanya semakin menjadi-jadi. Sofia terdiam, dan di sekitarnya seakan hanya dia dan keheningan. Apa Dani memintanya pulang? Tidak mungkin. Jika ada yang mengharapkannya pulang, jelas pasti hanya mertua dan mungkin juga Hendra. Sementara yang lainnya, Sofia tak tahu. Dia tak mengerti apakah dia dianggap atau tidak oleh orang-orang ada di rumah itu. Apa mama ke rumah? Alih-alih bertanya apakah itu keinginan Daniel, Sofia malah menanyakan mertuanya. Hendra menggeleng. Tidak Nona, hanya saya khawatir akan keadaan Anda. Dan mungkin hal itu yang menjadi kekhawatiran saya. Siapa yang kau telepon? Suara wanita tiba-tiba menyala. Sofia kenal suara itu. Istri Daniel. Lavia menatap tak suka. Sepertinya pria tua itu akan menjadi orang pertama yang akan dia keluarkan setelah menjadi istri Daniel. Tentu saja Nona Sofia adalah nyonya di rumah ini. Ketidakhadirannya tentu akan menjadi masalah untuk... Hai, Lavia memotong. Berkaca pinggang sok berkuasa. Wanita itu tidak penting sama sekali untuk Daniel. Dia hadir atau tidak, itu takkan berpengaruh padanya. Lavia menyobot ponsel Hendra, melemparkannya jauh-jauh. Kau... Hendra hampir kehilangan kendali menghadapi wanita di hadapannya ini.
Wanita itu adalah wanita terburuk sepanjang sejarah. Dari sekian banyak wanita yang dibawa oleh tuannya, tak ada satupun yang peduli padanya. Tetapi mereka tidak pernah bersikap kasar pada siapapun. Dan wanita ini berbeda, tak tahu sopan santun. Dia masih ada di sana, hati kecil Sofia berucap. Ya, sudah jelas jika Daniel masih menyimpan wanita itu. Bagaimana bisa Daniel membuang wanitanya? Bodoh jika Sofia berpikir bahwa Daniel akan menyuruh wanita itu pulang. Ah, baiklah Pak Hendra, terima kasih ya. Sofia menutup sandiwara itu dengan sempurna. Ada apa Sofia? Cika mendekat. Tidak ada apa-apa, hanya tadi asisten Mas Daniel cuma menanyakan restoran mana yang aku suka, kata Mas. Mau mengajak makan ke sana, bohongnya. Ih, so sweet banget sih kalian. Cika bergelayut manja di lengan Sofia. Kekhawatirannya sekilas lenyap. Dia yakin apa yang terjadi tidak seperti yang dia pikirkan. Sahabatnya dan suaminya itu dalam hubungan yang baik. Sementara itu, di rumah Daniel, Hendra menarik Lavia keluar dari rumah itu. Tubuh Lavia terjatuh ke atas tanah. Sialan, berani-beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Pelayan rendahan, pekiknya. Satpam, usir dia keluar. Titah Hendra, kemudian masuk ke dalam ruangan. Sumpah serapah yang diucapkan Lavia masih terdengar. Wanita itu sangat tidak sopan, dan kalimat yang diucapkan menunjukkan betapa rendahnya dirinya. Bagus, Dani menepuk bahu Hendra. Wanita itu memang perlu diusir. Kepalaku sudah pecah karena menghadapinya. Nyonya, Hendra terpaku melihat kedatangan Lydia dan Banu. Ia segera membungkuk. Selamat sore Nyonya, Tuan, sapa Hendra, berusaha menampilkan wajah biasa. Lydia melangkah masuk, diikuti Banu yang terus mengambil pandang dengan Hendra. Sorot mata pria itu mengisyaratkan bahwa tidak ada hal baik yang terjadi di rumah. Baru sedikit khawatir, tetapi dia berusaha mengendalikan keadaan. Tak ingin istrinya kambuh karena kebanyakan pikiran. Aku akan menginap di sini, kata Lydia seraya duduk di sofa panjang ruang tamu. Hendra menganggukkan kepalanya. Dia tidak ingin memberitahu bahwa tuan mudanya sedang sakit. Jam berapa Daniel dan Sofia pulang? Lydia mendongak. Sebelumnya saya minta maaf Nyonya, kondisi Tuan Daniel sedang tidak baik saat ini. Jadi Tuan tidak... Hah? Apa? Lydia seketika berdiri. Kenapa kau tidak bilang padaku? Hendra, intonasi suaranya meninggi. Maaf Nyonya, Tuan Daniel yang meminta untuk tidak memberitahukannya pada Nyonya. Terang Hendra. Ditambah kondisi Lydia yang akhir-akhir ini tidak baik. Dia tidak bisa mengatakannya. Termasuk segala sesuatu yang terjadi di rumah Daniel. Ia merahasiakannya semua. Lydia langsung berjalan menuju kamar Daniel dengan cemas. Daniel tipikal orang yang jarang sakit. Dan ketika sakit, pasti penyakitnya langsung parah. Sayang, Lydia mendekati tubuh putranya yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Daniel berusaha membuka mata meski pening bertalu-talu di kepalanya. Mama, ia terkejut. Tetapi mimik di wajahnya terlalu lemah. Kenapa mamanya kesini? Bukankah Daniel sudah memerintahkan Hendra untuk diam? Kenapa ibunya ada di sini? Daniel menatap tajam pada sosok yang berdiri di samping ayahnya itu. Kenapa kamu tidak bilang kalau sedang sakit, Daniel? Lydia menyentuh kening putranya yang hangat. Dingin itu yang dirasakan Daniel. Telapak tangan ibunya begitu menenangkan, sedikit mengurangi rasa pening. Mama tidak usah khawatir. Aku baik-baik saja. 1 atau 2 hari pasti sembuh kok, Ma, terang Daniel. Meski hari ini entah sudah hari keberapa dia sakit. Kamu sudah ke dokter? Kalau keadaanmu tidak membaik juga, bagaimana kalau ke rumah sakit, kata Lydia. Daniel mengeleng perlahan. Dia tidak terlalu menyukai rumah sakit. I'm fine, Mom, sautnya lemas. Mana Sofia? Di mana dia? Tanya Lydia lagi. Harusnya menantunya itu menjaga putranya. Berada di samping Daniel yang terlihat begitu lemah. Sofia bekerja, Ma, jawab Daniel. Apa? Dia masih bisa bekerja dalam keadaan kamu yang seperti ini? Lydia sedikit emosi mendengarnya. Bagaimana bisa menantunya malah meninggalkan putranya dalam kondisi seperti ini? Apa pekerjaannya sangat penting?
Sampai-sampai Abe akan tanggung jawabnya. Mama, Daniel memanggil. Sejak aku mengizinkannya untuk bekerja, tentu Sofia memiliki tanggung jawab akan pekerjaannya. Dia juga paham dengan tanggung jawabnya di rumah. Cih, merepotkan saja, batin Daniel. Membayangkan dia membela Sofia membuatnya muak. Tapi Daniel, ini tidak baik. Sofia harus memilih antara kamu dan pekerjaannya, kata Lydia. Baginya, keluarga nomor 1, maka Sofia harus memilih putranya, timbang dengan pekerjaannya. Aku akan membicarakan ini sama Sofia nanti, Ma, ucap Daniel. Pak Indra, bawa Mama dan Papa ke kamarnya ya. Mereka pasti lelah, titah Daniel. Sofia menata dokumen yang akan dia berikan pada Jayden, hingga akhirnya satu panggilan dari pria tidak diharapkan menggema di ruangannya. Sofia hanya menatap nama yang tertara di layar dan tidak ada semangat untuk mengangkat telepon itu. Untuk apa dia mengangkat telepon dari orang yang tidak mengharapkannya? Lagi pula untuk apa Daniel menelpon? Sofia yakin jika yang menelpon pasti Lavia. Mungkin wanita itu menyuruhnya keluar rumah, mengusirnya dan mengatakan jangan pernah kembali. Ya, mungkin seperti itu. Jadi Sofia mengabaikannya. Sofia berjalan menuju meja Jayden. Saat ini pria itu tidak ada di tempat dan Jayden sudah memberitahunya di mana ia sekarang ini. Sofia menatap jam tangan pukul 3 sore. Tinggal beberapa jam lagi dia pulang. Tetapi dia tidak tahu kemana dia akan pulang. Ia seperti yatim piatu yang tidak memiliki rumah dan keluarga. Ia sendirian. Jika Sofia memutuskan menginap lagi di rumah Cika, maka sahabatnya pasti akan banyak bertanya dan karena sikap Cika yang seperti detektif. Mungkin Cika akan mengetahui apa yang sudah terjadi padanya. Hela nafas Sofia. Terdengar berat nafasnya dan dadanya seakan diikat pada batu besar yang hanya ingin menenggelamkannya. Sofia menatap dokumen yang ada di meja Jayden. Ia kembali merapikannya meski dokumen itu sudah rapi. Sofia. Jayden masuk dan melangkah cepat. Nafasnya tersengal-sengal. Ia berlari sepanjang perjalanan. Jayden segera duduk meraih dokumen yang ada di meja. Apa kau membutuhkan sesuatu, Jay? Air. Sofia menawarkan. Dia masih ingat kalau dia membeli 2 botol mineral dan satunya masih tersegel. Baiklah Sofia, terima kasih, kata Jayden. Sofia segera melangkah ke mejanya, mengambil botol yang ada di meja, dan kembali pada Jayden. Kenapa pria itu terlihat terburu-buru? Jayden menghentikan aktivitasnya dan menatap Sofia. Jika bilang gadis itu berada di luar sekitar 4 jam. Entah kenapa Jayden merasa ada yang ganjil, merasa ada yang ditutupi. Is everything okay? Ya, pertanyaan itu terus mengisi benaknya. Setiap kali bertemu dengan Sofia, dia selalu merasa khawatir yang tidak jelas. Dia selalu teringat pada ibunya. Ibu yang selalu tersenyum meski hatinya terluka. Ibu yang selalu berakting dan tanpa disadari, ibu berada di titik akhir, berada di titik batas toleran dan penerimaan. Sofia, panggil Jayden. Sofia yang hendak kembali menghentikan langkah, memutar tubuh. Iya, Jay? Tanya Sofia. Kau terlihat sangat lelah. Sebaiknya kau pulang saja, kata Jayden. Lagi pula, pekerjaanmu juga sudah selesai. Kalaupun ada hal-hal lain, aku bisa mengatasinya sendiri. Pulang. Sofia terdiam saat. Kemanakah dia akan pulang? Sungguh, dia tidak tahu. Tidak apa-apa, Jay. Kau menggajiku full, jadi aku harus bekerja full juga dong. Sofia menyungging senyum di balik wajahnya yang lelah dengan kehidupannya. Jayden tidak melihat senyum di wajah itu. Ia seperti melihat seseorang yang sangat lelah, frustasi, dan banyak beban. Ia ingin bertanya, tetapi ia takut jika yang dia pikirkan salah. Baik-baiklah kalau begitu. Tapi kalau kau ingin pulang lebih cepat, aku tidak keberatan, Sofia, tutur Jayden. Sofia tersenyum lagi. Terima kasih, Jay. Bahunya berat, kepalanya mendadak pening. Sofia kembali ke mejanya dengan langkah yang dipaksakan. Saat ia kembali, ponselnya berkedip-kedip. Sebuah pesan masuk, dan tentu dari pria yang menelponnya tadi. Apa yang diinginkan Daniel? Bukankah di rumah sudah ada Lavia? Hei bodoh, kau di mana? Pulang, Mama ada di rumah. Oke, baiklah. Kalau kau tidak mau mengangkat telepon dan membalas pesanku, aku juga tidak peduli. Pergilah dan jangan pernah kembali ke rumah.
50 pesan masuk dan semuanya hanya berisi hinaan, cacian, dan makian. Sofia, apa kamu bisa menjelaskan apa yang terjadi saat ini? Lydia duduk di single sofa, menatap menantunya dengan tatapan kecewa dan emosi. Lydia menaruh harapan yang sangat besar pada pernikahan kedua putranya ini. Ia sangat mempercayai Sofia, seperti ia mempercayai dirinya sendiri. Tetapi ia kecewa dan sangat kecewa melihat Sofia lebih mementingkan pekerjaan daripada putranya. Maafkan aku, Mah, jawab Sofia pelan. Kedua tangannya saling meremas, pikirannya berkecamuk. Apakah ia salah atau tidak? Sementara itu, Daniel sendiri yang mendorong Sofia secara perlahan. Danilah yang tidak mau Sofia dekat-dekat dengannya. Sekarang kamu harus memilih, Sofia, pekerjaan atau Daniel. Mama tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Suara Lydia tegas, tak tertahan, dan ia ingin jawaban secepatnya. Sofia berpikir saat, jika dia disuruh memilih, tentu saja dia akan memilih pekerjaannya. Tidak ada gunanya memilih Daniel, karena pria itu hanya membawanya luka dalam hidupnya. Namun Sofia tidak bisa mengatakan itu di depan mertuanya. Ia tidak ingin menyakiti hati mertuanya itu. Mama tahu kalau kamu sudah berusaha untuk merawat Daniel dan membagi waktumu, Sofia. Tapi sayang, kamu sudah menikah dan tidak penting untuk mencari uang. Intonasi Lydia melembut. Ia merasa ia terlalu keras pada menantunya tersebut. Apa yang dikatakan Daniel pada ibunya? Tidak mungkin jika pria itu mengatakan hal-hal baik pada ibunya. Tetapi melihat bagaimana cara bicara ibunya saat ini, sepertinya Daniel tidak mengeluh atau membicarakan hal buruk tentangnya. Iyalah, dia tidak mungkin mengatakan yang buruk-buruk karena dia lebih buruk dari yang kamu lakukan, Sofia, kata Sofia dalam hati. Daniel pasti bisa mencukupimu, sayang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun, terang Lydia. Lydia sendiri pernah berada di posisi Sofia, di mana dia sudah menikah dan tetap bekerja. Tetapi setelah mengetahui kehamilannya, ia berhenti dan menjadi ibu rumah tangga sampai sekarang. Memang awalnya berat, sayang, tapi kamu akan terbiasa dengan hal itu, imbuhnya. Baiklah, Mah, kalau itu yang Mama inginkan. Sofia mengalah, meski rasanya sangat sulit. Kamu tidak mengatakan apa-apa pada Mama, kan? Selidik Daniel. Sofia meletakkan makan malam dan obat-obatan Daniel ke atas nakas. Ia menatap sekilas, dan jelas mimik wajah Sofia terlihat banyak beban. Banyak yang ia pikirkan, dan Sofia sedang dalam mode tidak ingin berdebat. Tidak ingin marah-marah. Serta malas, sangat muak terhadap suaminya itu. Tidak, sahutnya singkat. Sofia mengerahkan sepiring bubur pada Daniel. Makanlah. Hei, apa kau tidak bisa melihat? Aku sakit. Daniel sedikit emosi. Bagaimana bisa orang sakit diperlakukan seperti itu? Lavia yang masih muda itu bahkan lebih baik dari Sofia. Bukan tanganmu yang sakit. Dan aku merasa kamu bisa makan dengan tanganmu sendiri. Ceklek. Sontak Sofia langsung meraih piring dan tersenyum sangat lebar. Ayo makan, Mas, ucapnya lebih rendah dan lebih lembut. Lydia tersenyum melihat putra dan menantunya itu. Ya sayang, kamu harus makan biar cepat sembuh, tambah Lydia. Sofia menatap Lydia. Iya, Mah, tapi Mas sedikit susah diajak makan, maunya disuapin kayak bayi, ucapnya dengan nada menyindir. Wanita ini, dia pintar sekali berakting, batin Daniel. Beberapa detik yang lalu, Sofia ketus dan tak acuh. Sekarang, gadis itu berubah drastis, seakan-akan yang ia lihat saat ini bukanlah Sofia yang tadi. Ayo Mas, satu suap saja. Sofia memaksakan senyum, dan Daniel tahu itu. Aku tidak mau, sayang. Daniel menyentuh tangan Sofia. Apa yang dia lakukan? Sofia terkejut dengan kotak fisik yang tiba-tiba itu. Daniel mengusap tangan, menyentuh dengan gerakan sedikit berbeda. Ayolah sayang, sedikit saja ya. Lydia ikut membantu. Sayang, kenapa kamu malah mengganggu mereka? Banu datang dan menyela. Lydia menoleh. Ia hanya ingin memastikan bagaimana hubungan putra dan menantunya itu. Ia ingin tahu secara langsung apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Dan ternyata semua berjalan dengan baik. Mereka pasti malu karena ada kamu, sayang, tambah Banu. Ia menyentuh lengan istrinya, mengisyaratkan Lydia untuk pergi. Ah, baiklah, Pak. Lydia berdiri. Dia tidak ingin mengganggu waktu anak-anaknya itu. Mama papa dulu ya.
Kalian lanjutkan saja. Banu dan Lydia keluar dari kamar Daniel. Kini tinggal Sofia dan Daniel di ruangan itu. Jangan menyentuhku, ketus Sofia menarik lengannya. Sementara Daniel menatap tajam. Ingatlah Sofia, kamu harus merawatku dan itu sudah menjadi kewajibanmu. Suara Daniel seperti sebuah perintah. Dan perlu kamu ingat Tuan Daniel, pernikahan kita hanya sebuah perjanjian di atas kertas. Sofia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya Anda sudah lupa dengan poin-poin yang Anda tulis sendiri itu. Sofia berkata dengan penuh penekanan. Daniel sendiri yang menjadikan pernikahan mereka sebagai permainan. Tetapi, kenapa dia malah menuntut sesuatu yang tidak ada dalam perjanjian? Bukankah itu sangat egois? Daniel tampak tak suka dengan perlawanan dan pembelaan Sofia. Orang salah selalu mencari pembenaran seperti itu. Ya, aku tahu itu. Dan aku tidak akan lupa. Tetapi, bagaimanapun, ada beberapa tanggung jawab yang tidak bisa kamu abaikan, Sofia. Daniel berbicara seolah semua kesalahan ada di pihak Sofia. Bahwa Sofia salah dan tidak seharusnya Sofia meninggalkan Daniel dalam keadaan sakit. Tapi apakah Daniel tidak berkaca pada kesalahannya sendiri? Sofia pun akan merawat Daniel jika pria itu tidak membawa wanita lain dalam rumah mereka. Dia tidak akan pergi jika Daniel memperlakukannya dengan lebih baik. Sebelum kamu menilaiku salah, apa kamu tidak pernah introspeksi diri? Sofia mulai kehilangan kendali. Ia tahu ia salah, tetapi kesalahan itu tidak hanya terletak pada dirinya saja. Daniel juga bersalah. Jangan memintaku introspeksi diri, sementara kamu berpikir kalau kamulah yang paling benar. Ucap Daniel. Wanita di depannya semakin menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Ia tak baik, tak seperti yang dikatakan oleh ibunya. Ya Tuhan, apa aku bicara dengan batu? Sofia tak tahan lagi. Sepertinya ia harus memperjelas agar suaminya itu sadar. Kamu membawa wanita lain ke rumah ini, dan kamu masih berharap aku merawatmu? Jangan bercanda, Mas. Suara Sofia tertahan. Ia ingin menjerit, tetapi saat ini ada mertuanya di rumah. Oh, jadi karena Levia. Batin Daniel. Tatapan Daniel masih menunjukkan keangkuhan. Ia tak bersalah, dan wanita di hadapannya yang bersalah. Dengarkan aku, Sofia. Lavia bukan istriku, dan kamulah yang statusnya istriku. Kalau dia ingin merawatku, itu keinginan dia sendiri. Sementara bagaimana dengan dirimu? Ia sudah menjadi tugasmu, tanggung jawabmu, Sofia. Daniel tak ingin kalah berargumen. Fix, pria itu bukan manusia. Sofia mengusap wajahnya dengan kasar. Dia benar-benar bicara dengan batu, bukan dengan manusia hidup. Kalau Daniel memang manusia, Daniel pasti menggunakan hati dan otaknya untuk berpikir. Untuk mencari kesalahannya, bukan membenarkan perbuatannya. Bagaimana? Kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Alis Daniel terangkat. Itu karena kamu tahu. Kamu salah, Sofia.